Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4B yang hebat, yang solih-solihah, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian pada hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang hebat, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ayo kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang hebat, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Di pembelajaran 5, hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari. Pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Hal yang perlu diperhatikan sebelum mementaskan tari. 1. Gerakan-gerakan dasar tari harus dihafalkan dengan baik. Yang kedua, kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat. Misalnya kostum dan alat yang diperlukan untuk menari. Hal yang perlu diperhatikan saat mementaskan tari. 1. Gerakan dan teknik menari. Semua gerakan saat menari harus sesuai dengan ketentuan tarian. Sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. Gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama. Gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo tarian, sehingga tarian yang ditampilkan harmoni. Yang kedua, ekspresi. Tunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian. Pesan dan tarian dapat dipahami oleh penonton. Bentuk-bentuk keragaman daerah asal. Keragaman dari setiap daerah meliputi 1. Suku bangsa, kemudian bahasa daerah, rumah adat, pakaian tradisional, 5. Alat musik, dan 6. Agama. Itu semua merupakan keragaman setiap daerah di Indonesia. Contoh keragaman daerah asal, misalnya Provinsi Jawa Tengah, menggunakan bahasa daerahnya apa? Menggunakan bahasa Jawa. Rumah adatnya joglo, berbentuk seperti yang ada di gambar itu. Senjata tradisionalnya keris. Alat musik tradisionalnya gamelan. Keragaman permainan tradisional di Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan ada juga yang dimainkan berkelompok. Permainan tradisional perorangan, contohnya ingklik. Ingklik memang sudah jarang dimainkan karena anak-anak sekarang memang juga saat pandemi, anak-anak lebih suka bermain alat yang berbau teknologi, misalnya gadget atau handphone. Yang kedua ada egrang, yaitu sebuah permainan yang terbuat dari 2 buah bambu
kemudian bambu itu dibuat untuk berjalan. Yang ketiga ada permainan gasing. Permainan ini terbuat dari kayu dan ada talinya. Anak-anak bisa memainkan dengan melilitkan tali pada gasing, kemudian dilempar ke tanah sehingga gasing itu akan berputar. Bermain layang-layang. Layang-layang terbuat dari kertas, ada benangnya, kemudian ada rangkanya yang terbuat dari bambu. Permainan tradisional berkelompok. Satu, ada bentengan. Yang kedua ada ular naga. Dalam permainan ini kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Biasanya anak-anak yang baris paling akhir biasanya ada yang ditangkap atau yang di tengah, kemudian diberi pertanyaan. Ketika tidak bisa menjawab pertanyaan, maka anak itu akan menjadi seperti kayak gerbangnya. Manfaat memainkan permainan tradisional. 1. Dapat melestarikan budaya bangsa Indonesia. 2. Berolahraga sambil bermain. Berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira. 3. Melatih kesabaran. Misalnya bermain secara bergantian. 4. Melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. 5. Bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang dalam bermain, dan tidak bermain curang. Membuat ringkasan dari teks lisan. Apa sih ringkasan itu? Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Belajar memahami perbedaan melalui teks. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Sekarang setelah sedikit penjelasan dari Ustadz, tugasnya yang pertama, ayo kerjakan soal di halaman 66. Yang kedua, silakan mengerjakan soal halaman 68 yang atas ya, yang ada 4 soal itu. Demikian sedikit penjelasan tentang materi pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.